Om Ron, kalau melihat posisi PSI ini di kancah politik nasional, Iya. Om Ron kan kalau kepilih nih Iya. memposisikan PSI ini gimana? Halo Sobat Oces, ketemu lagi dengan saya Alit Suwirya di program Oces, obrolan cerdas ekonomi dan sosial. Hari ini saya kedatangan tamu, seorang pengusaha yang juga aktivis dan politisi yang sangat kontroversial ya. Jadi membantu memperjuangkan, pertama saya tahu dulu memperjuangkan kontraktor-kontraktor. Sekarang banyak memperjuangkan dunia pendidikan. Nah Om, boleh kalau Om Roran, saya tahu banyak kiprahnya di dunia pendidikan akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini betul. 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu banyak di dunia kontraktor membantu memperjuangkan hak-hak, bahkan sampai hari ini ya, Sampai hari ini masih. membantu memperjuangkan hak-hak vendor. yang ditunggak kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi mungkin nggak banyak yang tahu Om Roron itu sebenarnya latar belakangnya dulu. Pendidikan, kerjanya apa sampai ujung-ujungnya banyak aktif di dunia. Latar belakang saya itu sebenarnya setelah tamat SMA saya kuliah di bidang medis perawat. Jadi background saya itu originalnya sebenarnya perawat. Perawat, oke. Ya, jadi ya keluarga kami itu migrasi ke luar negeri, spesifiknya ke California, Amerika di tahun 88. Oh iya. Tahun 88. Pas Jadi aku semua lahir tuh. keluarga migrasi ke sana. Oke. Jadi tamat SMA jadi perawat, terus sempat kerja juga di sana sebagai perawat. Oke. Dan apa namanya? Terus dari perawat terus jadi sales mobil udah pernah juga. Sales mobil di Amerika? Sales mobil udah pernah di Amerika. Luar biasa. Akhirnya di awal 2011 kami kembali ke Indonesia, saya sama istri membuka usaha di Indonesia. 2011. Di bidang konstruksi. Di bidang otomotif sebenarnya. Otomotif, oke, Bidang otomotif itu di bidang hobi. Waktu itu menjadi importir aksesoris dan spare part motor gede ya, main moge, hobi otomotif. Terus ekspansi ke bidang konstruksi. Habis itu ekspansi menjadi aktivis. Sekarang punya law firm juga. Sekarang punya firma hukum juga Firma hukum luar biasa. Betul. Nah, Om Roran kan selain bisnis itu, Iya. aktif juga di memperjuangkan pendidikan nih akhir-akhir nih. Akhir-akhir ini Apa pendidikan. sih yang memacu Om Roran mau mengeluarkan segitu banyak energi? Waktu itu sih awalnya gara-gara ada seorang anak SMA ya. Iya. Karena waktu itu menjadi ibaratnya aktivis di bidang konstruksi, bidang infrastruktur. Memang saya ada usaha konstruksi, tapi kadang juga saya banyak kegiatan aktivis memperbaiki jalan rusak, ya tanpa biaya apapun, biaya dari sendiri. Waktu itu ada anak SMA mengadu ke saya, bilang, Bang Ron, saya kalau melapor ini diurus nggak? Maksudnya apa kan? Karena waktu itu setiap saya laporan netizen ada jalan rusak, kalau saya ada waktu, tim saya juga kosong, ada waktu dan belum ada pekerjaan yang kontrak berjalan, ya kita kadang-kadang perbaiki jalan rusak, laporan dari masyarakat dari netizen. Nah ini sekarang ada laporan anak sekolah, bisa bantu nggak? Ini ada pungutan liar nih di sekolah nih. Pungli awalnya. Pungli waktu itu awalnya. Oke. Jadi saya ya ada interest sedikit lah karena mungkin cara dia bertanya ya. Iya. Cara dia bertanya, ini kalau anak SMA kalau anak SMA ngadu diproses nggak? Aku juga lihat tuh postingannya. Iya kan? Jadi ya udah saya iseng coba ajak ngegas, ternyata dunia pendidikan kita itu ternyatanya gelap gitu. Iya kan? Jadi ya pengen membawa sebuah cahaya lah ke dunia pendidikan yang begitu gelap. Jadi ya banyak yang kita bantu. Jadi sampai melebar ke dana PIP, dana BOS dan lain-lain. Jadi sebelumnya belum tahu tuh tentang PIP. Tidak tahu sama sekali, nggak tahu. Jadi semuanya itu belajar otodidak dari kasus-kasus yang terungkap. Iya, oke. Gitu. Oke, jadi awalnya pungli, terus akhirnya ada PIP segala macam sampai pernah berseteru sama PGRI waktu itu. PGRI juga, iya. Luar biasa. Iya. Tapi itu udah selesai Mas? Yang PGRI? PGRI belum selesai. Belum selesai, masih lanjut. Masih lanjut. Kayaknya masih lanjut ya. Kan mereka membuat LP ya, laporan polisi ya. Ya, sampai sekarang belum beres kasusnya. Oke. Saya sih tinggal tunggu dipanggil aja, nggak masalah. Siap. Nah terus Om Roran ini kan sebelum dunia pendidikan tuh sebenarnya jadi caleg juga kan?
Caleg, yes. Caleg dulu ya? Iya, Oh, terus untuk pemilu 2024 kemarin. 24. Nah, terus sekarang maju nih sebagai calon ketua PSI Calon ketua dengan umum, beraninya menantang anak mantan presiden, menantang Kaisang nih. Apa Om Roron yang bikin kok mau maju jadi ketua PSI nih? Sebelum itu kenapa pilih PSI dulu? Kenapa pilih PSI? Sebelum itu. Waktu itu sih saya pilih PSI setelah diskusi sama teman ya. Dengan kegiatan aktivis kita di luar sana, saya pikir ini kayaknya kalau hanya main dari sisi sipil aja ini kayaknya nggak akan banyak perubahan nih. Okay. Jadi dengan maksud itu membawa perubahan ke yang skala lebih besar lagi. Kita waktu itu coba nyalek. Siapa tahu nanti pas kita jadi anggota dewan kita bisa menyerap lebih banyak aspirasi dengan problema-problema yang ada di masyarakat, ya kan? Nah, jadi ya kita pilih PSI lah waktu itu. Okay. Kenapa nggak partai-partai yang besar? Karena memang saya itu yang seperti Akang bilang tadi agak kontroversial ya kan. Nah, saya merasa dan teman-teman saya juga merasa kalau kita di partai yang sudah jadi partai besar, kayaknya kita kebebasan berekspresi itu Ditekan kayaknya nanti akan ya. ditekan, akan dikekang kan. Iya. Nah, jadi saya itu bukan tipikal orang yang nyalek, wah saya harus jadi supaya saya bisa gagah-gagahan. Enggak. Harus di partai besar supaya yakin jadi. Enggak. Saya juga tetap melihat bahwa kebebasan saya berekspresi dan bersuara kemungkinan besar tidak akan dikekang, tidak akan ditekan. Jadi makanya saya pilih PSI. Oh, karena itu pilih PSI. Iya, Nah, terus sekarang maju jadi ketua PSI ini motivasinya apa? Motivasinya ya mungkin karena sistemnya ya. Oh, oke. Sistem yang ada di PSI saat ini sudah dirubah, di mana sebelumnya itu kita sudah memiliki 3 ketua umum. 3 ya? Ya 3 ya. Sebelumnya Grace, Kaisang, Grace, Giring, Giring ya, oke. terus sekarang Mas Kaisang ya kan. Semuanya itu ketua umum dipilih oleh Dewan Pembina. Oh, dulu gitu. Ya dulunya ya kan. Nah sekarang dirubah sistemnya bahwa ketua umum itu dipilih oleh semua kader, satu suara. Satu kader satu suara. Satu kader satu suara, satu kader satu hak ya kan. Jadi awalnya memang saya penasaran ini gimana kalau gua maju nih ya kan, gua maju nih ya kan, katanya partai anak muda nih. Karena saya sekarang itu udah rasa percaya diri kan, saya punya saya punya ibaratnya tanda kutip ketenaran di antara kader. Saya yakin 95% kader PSI di Indonesia pasti udah kenal Pasti saya. tahu. Udah tahu ya, dan juga ditambah karena ini terbuka untuk umum yang nantinya mendaftar menjadi kader bisa memilih juga. Ya kan, jadi bisa memilih juga. Saya yakin banyak juga nanti orang-orang yang simpatisannya tanda kutip broron ya kan. Ya, Dia daftar jadi kader ya? Bisa daftar jadi kader, bisa memilih ya kan. Oh, ini masih terbuka nih Masih pendaftaran terbuka, kadernya? masih terbuka. Jadi bisa mendaftar menjadi kader bahkan nanti di masa coblosnya ini antara tanggal 12-19 Juli ya kan, itu semua yang sudah terdaftar menjadi kader yang sudah diverifikasi lewat email atau WhatsApp itu bisa nyoblos. Nyoblos online, vote online. Nah, jadi ya awalnya penasaran, terus dapat dukungan dari DPD dapat dukungan, ya udah kita maju. Ya kan? Tidak perlu lihat siapa lawannya, bahwa itu anak presiden atau gimana ya. Kalau lihat itunya ya mungkin tidak akan ada yang berani yang maju ya kan. Ya, belum siapa juga yang mau berani lawan anak presiden kan. Om Roron lah yang berani. Tapi kan saya melihatnya adalah ya Mas Kaisang juga sangat demokratis. Oh iya pasti. Berani membuka, berani merubah sistem yang ada dan membuka untuk umum yang pastinya akan lahir atau timbul saingan yang mungkin ada yang berat, ada yang ringan, tapi kan beliau berani, itu harus diapresiasi juga. Untuk membawa perubahan di kancah politik Indonesia itu, bahwa sebenarnya bisa kok partai politik demokratis. Ya kan, tidak harus si emak terus yang diperbarui. Jadi sekarang posisinya itu masih membuka pendaftaran kader ya? Iya betul. Masih terbuka pendaftaran. Sebenarnya kan pendaftaran kader itu terbuka, selalu terbuka. Saya selalu terbuka. Enggak, maksudnya untuk memilih. Hanya memang votingnya itu antara tanggal 12 sampai 19 Juli. Ya kan? Jadi siapapun bisa mendaftar untuk menjadi kader. 10 hari lagi ya? 10 hari lagi. 10 hari lagi udah mulai voting. Betul. Nah, Om Roron, kalau melihat posisi PSI ini di kancah politik nasional, Om Roron kan kalau kepilih nih, memposisikan PSI ini gimana? Kiri, tengah, kanan, atau gimana? PSI itu mungkin di tengah lah kali ya.
Tapi mungkin leaning ke kanan dikit juga karena memang fokusnya kan ke anak muda. Kan anak muda. Jadi yes, kita harus peduli dalam semua konflik sosial yang ada, kondisi negara juga yang ada. Kita harus fokus di situ. Hanya memang jargonnya PSI itu kan ya, partai anak muda. Oh masih ya? Kan? Sampai sekarang? Seharusnya sih. Ya saya rasanya gitu sih, masih anak muda ya. Ya kalau Aku tahu sering dengar dulu tuh waktu awal-awal kan PSI partai anak muda. Masih Sekarang partai anak muda. Dengan tagline tambahan yang anti korupsi sama anti terorisme ya kan itu masih. Kalau bro lihat kita punya acara-acara yang namanya Kopdar, baik itu Kopdar daerah atau Kopdarnas, ya kalau partai lain mungkin namanya Munas ya, acara-acara partai yang besar. Kalau lihat foto-fotonya kan itu memang kebanyakan ya anak-anak muda, iya kan. Nah, kalau lihat yang partai lain ya mungkin mukanya yang lebih senior di depan, ya kan gagah-gagah pakai jas. Jadi ada acara kopdar gitu anak muda ya. Ya makanya kita istilahnya kan Kopdar. Kayak kongres nanti kan itu namanya Kopdarnas, Kopdar nasional ya kan. Kalau di antara daerah di provinsi Kopdar Kopdar wilayah. Jadi ya memang masih jiwanya masih anak muda gitulah. Jadi kalau misalnya Om Roron kepilih nih, prioritas utama nih Om Roron setelah menjabat nih kalau kepilih, setelah menjabat sebagai ketua PSI, apa itu prioritas? Prioritas utama adalah memastikan PSI hadir di tengah masyarakat. Oh itu prioritas. Jadi utama. partai itu jangan hadir hanya pada saat kampanye saja, ya kan? Kekuatan partai PSI saat ini itu kebanyakan hanya di kota-kota saja yang dikenal masyarakat luas. Contoh nih di DKI paling banyak nih kita punya Alek ya anggota legislatif sekitar 8 kursi kalau saya tidak salah ingat 8 atau 9 kursi nih. Yaitu popularitasnya memang di kota itu besar, tapi di daerah-daerah, di kecamatan-kecamatan, di daerah lain, di luar Jawa, kita masih sangat rendah. Dan saya mau merubah konsep berpolitik itu, memperkenalkan politik, memperkenalkan caleg-calegnya itu hanya pada saat kampanye, billboard atau spanduk-spanduk, itu saya mau rubah. Saya pengennya itu partai itu hadir saat masyarakat membutuhkan, disitulah tempat seorang calon pemimpin melatih diri, berlatih untuk menjadi pelayan masyarakat. Jadi kita jangan ada orang yang tiba-tiba nyalek terus tiba-tiba jadi, nanti pas sudah jadi di atas lupa yang di bawah. Dan kebanyakan gitu kan. Persepsi masyarakat saat ini mengenai anggota dewan itu yang tanda kutip katanya wakil rakyat, kalau sudah jadi biasanya lupa, ya kan. Nah saya mau rubah itu. Kita harus latihan nah kita kan punya network nih ya Bang ya, ada DPW yaitu yang cover provinsi, ada DPD yang cover kota kabupaten, terus ada DPC kecamatan, terus ada DPRT. Nah jadi kita harus bisa hadir di tengah mereka semacam advokasi seperti apa yang kami sudah lakukan selama ini ya, tim Roron ya kan, advokasi, ada orang yang butuh bantuan pengurusan KTP, katanya dipersulit di kecamatan, katanya ada pungutan liar harus bayar 700.000 sampai 1 juta. Kita bantu, kita datangin caman ini kenapa ada gini, hanya pengurusan KTP aja susah. Pendaftaran BPJS, masih banyak masyarakat di desa-desa, di dusun yang belum punya BPJS. Dan juga bansos-bansos kepada orang-orang tua, kepada lansia itu ada loh. Jadi banyak program-program pemerintah saat ini yang sebenarnya sudah bagus, ada tapi tidak sampai ke bawah. Benar sih. Nah itu kan langsung dikonfirmasi kan, memang itu benar. Yang ya maaf sorry to say, banyak kepala desa yang tidak peduli sama warganya. Kepala desa pun banyak yang kita lihat di berita, banyak kok kepala desa yang ditangkap korupsi kan, kan banyak yang tidak hadir untuk masyarakatnya, mereka hadir pada saat mau pemilihan saja. Nah kita harus hadir di situ, DPC, DPRT harus hadir di situ, masyarakat yang butuh bantuan pengurusan administrasi, karena kalau bingung menghubungi wakil rakyatnya, datangin aja kantor partai terdekat. Kenal kader partai yang terdekat, bantu dong ini ngurusin KTP, ini anak saya BPJS-nya kok belum terdaftar ya, udah kemarin sudah ke desa katanya iya kita urus kok belum ada konfirmasi. Nah itu banyak kita dengar itu. Jadi akan mendorong kader-kader PSI kalau kepilih gitu, kader-kader PSI di DPW, DPD, DPC, DPRT tadi. Betul. Untuk membantu masyarakat segala kader partai itu, PSI itu adalah tempat untuk kader partai melatih diri
untuk menjadi babu rakyat ke depannya. Saya ngomongnya babu rakyat. Ya karena seharusnya memang begitu. Kalau kita namanya wakil rakyat ya yuk jadi babu rakyat. Gitu loh. Jangan seperti raja kalau sudah di atas terlupa yang di bawah. Nah, itulah cara memperkenalkan partai sampai ke desa-desa. Nah, kalau pendekatan itu kan berarti perlu melatih kader-kader tuh, Ya. Om Ronon ya. Ya. Dan nggak gampang juga kan melatih kader. Gampang, gampang Pak. Sebenarnya gampang. Melatih kader untuk bergerak di sebenarnya gampang. Saya aja bisa lakukan semua ini. Bener sih. Saya aja bisa lakukan Tanpa partai loh. ya? Tanpa partai. Saya aja bisa. Oke. Iya kan? Sekarang gini ya. Kalau ada kader partai di desa, sulit nih mengurus BPJS, KTP, dipersulit sama kepala desanya. Ini kan kader partai. Iya. Hubungin ketua DPD-nya. Ketua DPD kan punya akses ke atas lagi. Mungkin ketua DPD-nya punya akses ke wali kotanya, punya akses ke bupatinya, punya akses ke anggota dewan, punya akses ke kepala dinas. Pak Kadis, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ini saya dapat info kader saya di bawah ini ada masyarakat yang dipersulit nih. Cuma ngurus KTP doang atau ngurus Itulah KK doang. untungnya memiliki network. Dan selama ini saya lihat partai lain tuh nggak menggunakan hal sistem tersebut juga. Ada partai yang besar ya, partai besar punya network sampai ke bawah. Yang ada ya di bawah itu hanya untuk apa dia punya ibaratnya DPRT-nya apa ya, rantingnya itu ya. Rantingnya. Posko rantingnya hanya untuk tempat siskamling nongkrong aja. Main catur iya, gitu. main catur ya kan, tempat ngopi-ngopi, Aku juga ngerokok pernah. ya. Pernah juga. Pernah main Ya catur kan? di situ maksudnya. Ya. Kenapa nggak kader di situ? Yuk kita bantu masyarakat. Masih banyak loh. Saya pernah turun ke masyarakat karena ada laporan dari warga datang ke anggota tim saya, bilang tolong dong bawa dong Bro Ron ke rumah nenek itu, kasihan loh. Dia itu diterlantarkan keluarganya, rumahnya sudah mau rubuh, hidup sendiri, masak sendiri. Datang kita lihat kondisinya sangat memprihatinkan. Kita viralkan, boom. Langsung ya. Wakil gubernur datang. Wakil gubernur datang. Jauh banget ya. Kita viralkan. Wakil gubernur datang. Besoknya bupati datang, boom. Telat bupatinya. Turun Wakil gubernur duluan. bantuan. Seminggu kemudian rumah dirobohkan, diganti yang Ganti baru. Ruti Lahu ya. Jadi kelar. Ya, kenapa kita nggak bisa begitu seluruh Indonesia? Sebegitu banyak kita lihat di berita-berita di luar sana, banyak orang tua yang terlantar, banyak Anak-anak putus sekolah. yang anak sekolah juga, banyak juga pelecehan-pelecehan. Kita udah viral kan kasus pelecehan beberapa kali. Turun tangan. Jadi ya itu hal-hal seperti itu yang kita harus hadir di tengah masyarakat. Partai jangan hadir pada saat kampanye, pasang billboard, pasang spanduk, apa gunanya itu? Itu mah ngejilat namanya. Betul. Tapi kita nggak pernah hadir. Untuk apa kita hadir di spanduk di billboard? Betul. Gitulah. Jadi itulah gunanya partai ke depannya. Aku setuju banget tuh. Jangan pasang di billboard, pasang di TV aja Om. Pesan bisnis dikit Enggak, iklan boleh. Iklan itu digunakan sebagai penekanan. Penekanan, tapi jangan digunakan sebagai alat utama untuk memperkenalkan diri. Itu salah. Betul. Tapi kan itu enggak kalau hadir di tengah masyarakat namanya. Kalau di TV kan bisa cerita gini. Ya, Om. bisa. Kalau di billboard kan bisa. cuma tulisan doang. Ini sales ini. Sales iklan ini, sales iklan. Dikit-dikit boleh. Dikit boleh. Nah Om Ronan, jadi kan berarti sampai hari ini peta suara itu masih gelap nih. Orang kader masih bisa daftar kan? Masih bisa daftar. Masih bisa daftar. Kalau Om Ronan optimisnya berapa persen Om dapat suaranya? Kalau boleh nanya nih, karena kan kader masih bisa daftar nih. Kalau besok Kaisang kirim Jadi berapa begini aja desa deh. daftar Saya gimana? ngomongnya, saya jangan gak usah ngomong angka lah. Saya bilangnya begini aja. Kalau yang sudah kenal saya sangat yakin hampir 100% kalau sudah kenal saya pasti akan pilih saya. Oke. Masuk akal dong. Masuk akal. Masuk akal ya. Ya. Kalau sudah kenal saya ya. Yang saya pengen tarik itu adalah para haters di sana, ya kan? Para hater. Iya kan? Kan banyak ini orang bilang nih, saya suka Bro Ron, nggak suka partainya, nggak suka, ya kan? Oh, ada Ya, yang sekarang bilang gitu gini, kalau memang tidak suka sama PSI, ya kan? Dan ingin membawa perubahan, ya udah, ada opsinya kan, ada Bro Ron, pilih Bro Ron aja. Bener. Jadi harus masuk PSI. Iya. Pilih Bro Ron. Jadi jangan banyak cincong ya kan. Kan bahasa politik saya kepada anak muda kan di postingan-postingan saya. Nggak usah ngebacot, nggak usah banyak cincong. Kalau mau bawa perubahan ya udah pilih saya.
Kalau nggak suka partainya selama ini gara-gara orangnya, ya udah pilih saya. Suka sama Bron tapi nggak suka partainya gara-gara orangnya, ya udah pilih saya. It's that simple, ya kan? Anak muda gampang lah kita ngomongnya. Nggak usah banyak cincong, pilih Bro Ron, udah gitu. Ini lebih sales lagi nih, lebih bagus. Jadi buktikan diri, buktikan bahwa memang kalau kau tidak suka partainya, mau bawa perubahan, ya udah pilih Bro Ron. Oke. Gitu. Nah, nanti PSI kan tentu targetnya masuk parlemen dong. Yes. Udah pasti. Harus. Nggak ada partai yang targetnya nggak masuk parlemen. Betul. Udah pasti. Kira-kira setelah Om Bro Ron kepilih, selain kegiatan-kegiatan tadi yang membantu masyarakat, hadir di tengah masyarakat, Ya, betul. even pemilu masih jauh, Ya. ada strategi lain nggak Om untuk memastikan di 2029 berapapun ambang batasnya waktu itu nanti ya, mungkin akan berubah, supaya PSI ini masuk parlemen. Kan soalnya nggak cuma di kota besar tadi Om. Betul. Ada juga tadi Om bilang kan mungkin di Pulau Jawa udah ada semua nih kader. Apalagi yang fanatik sama Om Bro Ron udah banyak. Betul. Tapi kan masih ada yang di Sulawesi, di Makassar, di Papua. Ya, apalagi itu ya kan Gimana caranya? utamanya kan advokasi ini kebanyakan dibutuhkan di luar kota besar. Betul. Ya kan? Kalau advokasi ini berjalan, advokasi ini orang-orang kedepannya yang mau nyalek, yang mau nyalon di bawah bendera PSI itu jauh lebih murah. Oke. Tidak perlu lagi mahal-mahal beli 100 spanduk beli 100 billboard dengan 1000 spanduk. Ya kan? Kenapa? Sudah kenal di bawah, masyarakat di bawah sudah kenal. Oke. Kalau di kota, kita pasang billboard. Billboard kan kebanyakan di jalan besar ya, Iya. nggak ada di kampung-kampung ya. Kalau di kampung-kampung baru kita mulai spanduk-spanduk gini kan. Tapi kalau kita sudah kenal di masyarakat, sering membantu, selalu hadir, bukan hanya hadir juga di saat musibah, ya kan. Memang hadir di saat di musibah bencana alam, ya kan. Tapi hadir di saat musibah keluarga, di musibah RT, ada sesuatu terjadi di situ. Biasanya kampung itu kan satu yang sakit biasanya se-RT tahu, sekampung tahu, apalagi yang suhu-suhu ya, udah tua-tua kan. Kita bantu satu orang aja, bisa-bisa satu kampung tahu loh, saat kenal kita. Jadi taktiknya itu adalah tambahan dari apa yang sudah dijalankan partai selama ini. Memang banyak iklan. Waktu itu kan kita rame di medsos juga kan, rame di TikTok dengan gaya-gayanya anak muda, ya kan, postingan ada yang joget-joget lah, ada yang bikin seru-seru lah ya kan. Tapi advokasi ini harus jalan. Dan saya yakin dengan jalannya advokasi ini, pengeluaran caleg-caleg, calon-calon pemimpin ke depannya jauh lebih murah. Dengan lebih murah modalnya, potensi atau keinginan nakal nanti Pak Sajjar itu bisa berturun juga. Benar. Tidak perlu sibuk mencari modal balik gitu loh. Iya. Kenapa? Karena dia tuh modalnya murah selama ini. Dia sudah memperkenalkan diri di masyarakat dengan membantu masyarakat. Gitu loh. Nah, tapi kan ada tantangan nih Om. Ya. Tantangan money politik Om. Ya. Walaupun kenal, udah dekat, Ya. tapi H-1 atau serangan fajar gitu ya. Ya. Dapat amplop dari orang lain. Nah, gimana tantangannya itu Om? Nih aku ngomong politik aja nih. Saya rasa itu tantangan semua partai. Semua partai, bukan bener. hanya PSI. Ada persaingan. Tantangan semua partai itu. Begini Mas, kalau kita lihat dari 2019 sama 2024 suara PSI kan meningkat drastis tuh. Oh iya. Meningkat drastis. Anggota legislatifnya naik drastis. Jadi bukan hanya total persentase suara nasional walaupun tidak memenuhi thresholdnya, tapi DPRD-nya naik drastis juga. Dan kita tahu di 2024 kemarin money politiknya itu adalah pemilu yang money politiknya yang paling barbar lah. Paling barbar ya dalam sejarah ya. Dengan begitu aja caranya suara kita naik, apalagi nanti kalau program-program yang saya sudah utarakan tadi itu berjalan, saya rasa money politik itu tidak terlalu masalah. Oke. Tetap akan menjadi problem, tetapi kalau melihat kondisi kemarin bisa double suaranya. Nah, coba kita lakukan lagi yang sampai 2029 nanti. Double lagi suaranya, apa yang kita udah terima kemarin, kita tuh sudah bisa masuk top 5, top 6 partai. Dengan mendobelkan apa yang sudah didapat di 2024 kemarin. Jadi ya memang kuncinya itu mau mengalahkan money politics ya kita harus benar-benar menancapkan nama PSI atau kader-kader PSI ke jiwanya masyarakat. Harus kenal. Oke. Melawan money politics secara ampuh yang menjamin melawan money politics adalah melakukan money politics sendiri. Ya. Tapi kan itu bukan DNA-nya kita untuk melakukan hal-hal seperti itu.
Dan itu harus dihentikan sebenarnya ya. Mudah-mudahan kedepannya ada sistem yang dibangun oleh negara juga, pemerintah, bagaimana bisa mencegah money politik ini atau bertindak lebih keras dan lebih tegas. Aparat penegak hukumnya. Iya. Ya kemarin banyak tuh cerita udah keluar berapa M. Betul. Buat serangan fajar nggak dapat juga. Betul. Ya makanya saya dengar. Karena yang lawannya lebih besar Makanya lagi. saya dengar cerita orang dan cerita dewan-dewan yang sudah jadi. Iya, saya sampai keluar 10 M. Ngomongnya kok seperti bangga amat, lu keluar 10 M untuk menjadi dewan. Terus gimana mau balik modalnya 10 miliar? Jadi kita tahu lah. Saya juga mendengar kayak gitu yang paham politik dan paham di belakang layarnya itu bagaimana mau mengembalikan modal 10 M, mengembalikan modal dulu ya. Belum lagi untuk mendapat untungnya. Ya, jadi bullshit lah kalau dibilang apa namanya, dia bangga mengeluarkan 10 M, itu nggak bangga. Itu mah rencana jadi Beban, ya? itu mah rencana jadi maling itu ke depannya. Nah, Om Roron, Ya. sebenarnya Om Roron ini masuk ke politik, ada tokoh nggak ya yang membuat Om Roron ini terinspirasi? Siapa sih tokoh politik? Enggak. ada. Saya nggak melihat tokoh inspirasi. Pokoknya waktu itu saya masuk politik hanya karena ingin membawa kegiatan saya ke skala lebih besar aja. Aku kira tadi jawabannya Jokowi, soalnya kan partai Jokowi katanya. Kalau Jokowi memang saya salut sama beliau. Saya juga pendukung beliau sebenarnya. Saya pilih beliau tuh 3 kali loh. Waktu beliau maju Oh Jakarta ya? Jakarta ya kan, saya kan warga Jakarta. Beliau waktu maju jadi gubernur, terus saya pilih presiden 2 kali. Saya melihat cara beliau kalemnya ya. Kalemnya beliau menjalankan pemerintahan dengan begitu banyak serangan, Kayaknya saya perlu belajar dari beliau juga bagaimana cara menahan emosi supaya santai aja kan, tetap santai aja kan walaupun diserang habis-habisan kan. Kalau saya kan masih kebakar-bakar nih kalau saya diserang nih. Kalau saya lihat beliau itu kalem aja, santai aja. Nah itu nanti suatu hari saya mau tanya tuh, Pak gimana sih caranya Pak? Belum pernah ketemu beliau? Belum pernah ketemu. Oh belum pernah ketemu. Oke. Ya. Nah Om, aku kasih kesempatan sekali lagi nih. 1 kalimat buat para kader PSI. Iya. Untuk milih Om Roron nanti. Iya. Silakan Om. Untuk kader PSI. Yes. Sebenarnya sih 1 kalimat ya. Atau 2-3 kalimat boleh juga. Mas bebas. Kalau sudah kenal saya rasa saya tidak perlu meyakinkan kalian. Udah tinggal pencet aja nomor 1. Udah itu aja. Siap. Kader PSI mah nggak perlu diyakinkan lagi. Siap. Nah, sekarang bukan buat kader PSI, tapi buat generasi muda yang apatis sama politik. Iya. Misalnya udah sibuk kerja, udah sibuk bisnis, udah sibuk jadi dokter, jadi insinyur. Iya. Ada pesan nggak Om buat generasi muda yang apatis sama politik? Betul, saya juga awal-awalnya memang sangat apatis mengenai politik. Sangat apatis mengenai politik. Oke. Sebelum 2023 itu saya nggak peduli sama politik, nggak peduli. Oh gitu. Ya kan, saya masuk politik kan 2023 kan, April kan. Tetapi ya itu tadi saya bilang kan, kegiatan saya ini, kegiatan tim Roron ini, saya ingin membawa ke skala lebih besar. Dan juga sama anak-anak muda di sana, kalau memang nggak peduli sama politik itu nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ke depannya peduli sama politik. Kenapa? Harga pangan yang kamu makan, harga beras yang ada di atas mejamu itu, harganya itu karena ada keputusan politik. Gitu ya. Semua berhubungan sama politik. Harga PLN, harga listrik, keputusan politik. Harga BBM, itu ada urusan politik di situ juga. Pakaian yang diimport, gadget yang kamu import, semua itu ada urusannya dengan keputusan politik. Jadi mau bagaimanapun kita tidak bisa menghindar dari politik. Termasuk pekerjaan kita juga mungkin. Termasuk pekerjaan kita. Ada politik dalam pekerjaan. Nah, tergantung hati kamu. Kamu mau bersih atau mau ikut nakal. Bisa kok bersih di dalam politik. Bisa. Ya harus butuh orang-orang seperti yang ingin bersih. Masuk politik dan bantu bangkitkan negara ini ke arah yang lebih baik lagi. Oke. Iya. Wah, luar biasa sekali. Oke, Sobat Oces. Sekian pembicaraan kami. Perbincangan saya dengan Om Roron. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode Oces selanjutnya. See you.